Halo semuanya, pada video ini kita akan mempelajari materi seni budaya bernyanyi secara unisono. Nah, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu untuk yang pertama menjelaskan apa sih bernyanyi secara unisono itu. Nah, yang kedua, kalian juga mampu menjelaskan teknik vokal dan teknik pernapasan. Nah, yang terakhir untuk praktiknya, kalian diharapkan mampu bernyanyi dengan menerapkan teknik vokal dan teknik pernapasan yang sesuai dengan apa yang telah kalian pelajari. Nah, untuk materi pembelajarannya, yang pertama ada unisono, yang kedua ada teknik vokal. Kita akan mempelajari 3 teknik vokal nantinya, dan yang terakhir ada teknik pernafasan, yang juga ada 3 jenis teknik pernafasan yang akan kita pelajari nantinya. Oke, kita masuk materi pertama, yaitu unisono. Nah, apa sih unisono itu? Nah, unisono itu adalah teknik bernyanyi secara berkelompok dengan menggunakan satu suara. Ingat ya, ada 2 hal yang perlu kalian perhatikan di sini. Ada 2 poin yang perlu teman-teman perhatikan di sini. Ada berkelompok, yang artinya bersama-sama. Yang kedua, dengan menggunakan satu suara atau satu melodi. Nah, berarti karena hanya menggunakan satu suara atau satu melodi, tidak terdapat pembagian suara. Nah, yang terakhir, karena hanya bisa dinyanyikan secara berkelompok, berarti unisono tidak bisa dinyanyikan seorang diri atau sendirian. Nah, agar lebih paham unisono itu apa, yuk kita amati 2 video berikut. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intanya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Nah, sekarang mari kita bandingkan keduanya ya. Ibu Pertiwi. Apakah video 1 judulnya Ibu Pertiwi? Ya, benar. Video 2? Ya, Ibu Pertiwi juga ya, yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Nah, dinyanyikan secara berkelompok. Video 1? Ya, dinyanyikan secara berkelompok 3 orang. Video 2, ya dinyanyikan secara berkelompok juga, bahkan dengan lebih banyak orang. Menyanyikan nada atau suara yang sama. Video 1, ya benar, dinyanyikan dengan nada atau suara yang sama. Video 2, tidak. Di video 2 terdapat pembagian suara di sini. Berarti dapat disimpulkan bahwa video 1 adalah unisono, sedangkan video 2 bukan unisono, melainkan paduan suara. Oke, kita lanjut ke teknik vokal. Nah, apa sih teknik vokal itu? Teknik vokal adalah cara untuk memproduksi suara yang baik sehingga menghasilkan suara yang jelas, merdu, dan lantang. Nah, teknik vokal yang akan kita pelajari pada video ini ada 3, yaitu ada artikulasi, ada phrasing, dan ada intonasi. Jadi di sini kalau misalnya kita ingin
bernyanyi dengan baik, kita mesti tahu nih bagaimana teknik vokal yang benar. Nah, di sini ada 3 hal yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, artikulasi. Apa sih artikulasi itu? Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Kalian pernah gak sih ketika bernyanyi atau mendengarkan orang bernyanyi tapi liriknya yang dinyanyikan tidak jelas? Liriknya yang dinyanyikan tidak terdengar dengan baik di telinga kalian. Pernah nggak? Itu berarti penyanyi tersebut artikulasinya kurang baik. Karena artikulasi berkaitan dengan pengucapan kata demi kata dalam bernyanyi. Konteksnya adalah lirik yang dinyanyikan. Nah, di sini ada contoh. Ya, lagu Noah Separuh Aku. Nah, kalau misalnya artikulasinya jelas, kita akan masuk ke ref. Mungkin seperti ini. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu. Nah, jadi terdengar jelas ya. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu. Tapi kalau misalnya artikulasinya nggak jelas, mungkin seperti ini. Dengar aku, suara ini memanggil namamu. Nah, jadi kayak seperti itu. Tidak jelas apa yang disampaikan, apa yang dinyanyikan oleh si penyanyi. Teknik vokal yang kedua adalah phrase ring. Apa sih phrase ring itu? Phrase ring adalah aturan pemenggalan kata atau kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, mungkin teman-teman di sini agak bingung nih, phrase ring itu apa sih sebetulnya? Langsung saya kasih contohnya aja ya. Di sini kita ambil lagu Hari Kemerdekaan 17 Agustus, tahu ya? Nah, kita ambil bagian ini. Kalau misalnya phrase ringnya tepat, seperti ini. Sekali merdeka tetap merdeka. Kalau misalnya phrase ringnya salah, mungkin akan seperti ini. Sekali merdeka tetap merdeka. Jadi dibacanya bukan sekali, tapi seharusnya sekali. Itu phrase ring yang tepat. Teknik vokal berikutnya adalah intonasi. Nah, mungkin ini adalah teknik vokal yang paling penting dalam bernyanyi. Entah itu bernyanyi secara sendirian, solo, maupun bernyanyi secara berkelompok. Dalam konteks ini, unisono. Nah, apa sih intonasi itu? Intonasi adalah tinggi rendahnya nada yang harus dijangkau dengan tepat. Ingat ya, kata harus dijangkau dengan tepat. Kalau nggak tepat berarti intonasinya ya nggak baik. Nah, mungkin kalian pernah denger nih di suatu ajang pencarian bakat gitu dalam konteks bernyanyi, ada juri yang bilang, kamu kayaknya nyanyi agak false deh. Nah, false itu berarti si penyanyi menyanyikan lagu dengan intonasi yang tidak tepat. Mungkin kadang kita pernah bernyanyi, kemudian nadanya kemana, kita nyanyinya kemana gitu. Nah, berarti itu berhubungan sama intonasi, dan itu berarti kita false. Nah, di sini ada lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Kalau misalnya intonasinya tepat, akan seperti ini. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Nah, itu kalau misalnya intonasinya tepat. Kalau intonasinya kurang tepat, mungkin akan seperti ini. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Nah, itu intonasinya kurang tepat tuh, karena tadi beberapa nada dijangkau dengan tidak tepat gitu. Kita lanjut ke teknik pernapasan. Teman-teman pernah gak sih ketika bernyanyi mudah kehabisan napas? Atau mungkin pernah nggak melihat penyanyi yang nafasnya tuh panjang sekali? Nah, itu berarti penyanyi tersebut memiliki teknik pernapasan yang baik.
Nah, kita akan mempelajari hal-hal seperti itu di teknik pernapasan. Nah, sebelumnya, apa sih teknik pernapasan itu? Teknik pernapasan atau teknik bernapas adalah cara agar menghasilkan napas yang lebih panjang dan produksi suara yang lebih optimal. Nah, teknik pernapasan ini dibagi menjadi 3 jenis. Ada teknik pernapasan dada, ada pernapasan perut, dan yang terakhir pernapasan diafragma. Nah, yang pertama ada pernapasan dada. Nah, pernapasan dada ini dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas, ya. Dan dalam pernapasan dada, bagian tubuh yang mengembang ketika kita mengambil napas nih adalah dada. Nah, selain itu, fakta menarik lainnya adalah pernapasan ini adalah pernapasan yang biasa kita gunakan sehari-hari. Ciri lain dalam pernapasan dada adalah pundak kita akan naik turun ketika mengambil dan mengeluarkan napas. Coba deh sekarang teman-teman ambil napas di sini, coba tarik napas. Nah, kalau misalnya pundak teman-teman naik, berarti teman menggunakan pernapasan dada. Nah, jenis pernapasan ini biasa dipakai untuk menggunakan atau menghasilkan nada-nada rendah, gitu. Tapi tidak cocok untuk bernyanyi atau vokal. Kenapa? Karena dengan menggunakan pernapasan dada, penyanyi akan mudah kehabisan napas. Oke, lanjut, pernapasan perut. Nah, pernapasan ini dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Jadi perutnya dibesarin dulu, kemudian kita tarik nafas ke dalam, gitu. Nah, dalam pernapasan perut, bagian tubuh yang mengembang adalah perut, tentu saja ya. Kemudian, di pernapasan perut ini juga kurang efektif untuk vokal. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menegangkan perut kita, udara dengan cepat dapat keluar, sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Gitu. Jadi, napasnya juga kurang panjang lah kalau menggunakan pernapasan perut. Nah, meskipun demikian, jenis pernapasan ini dapat menghasilkan suara yang sangat keras gitu. Tapi tetap ya, tidak direkomendasikan untuk bernyanyi atau vokal. Nah, yang terakhir adalah pernapasan diafragma. Nah, pernapasan ini dilakukan dengan mengisi paru-paru dengan mengembangkan rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Gitu. Nah, dalam pernapasan diafragma ini, udara ditarik sedalam mungkin dan disimpan dalam diafragma. Pernapasan ini paling cocok untuk bernyanyi. Kenapa? Karena dapat mengambil napas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Alasan lainnya adalah penyanyi tidak mudah kehabisan napas, nggak capek juga napasnya, dan menghasilkan produksi suara yang lebih optimal. Nah, ciri pernapasan diafragma ini adalah pundak dan dada tetap rileks. Jadi kalau misalnya kita menarik nafas nih menggunakan pernapasan diafragma, pundak kita tuh nggak naik, pundak nggak naik dan dada juga nggak mengembang gitu. Sementara perut bagian bawah akan mengembang ketika mengambil napas, akan mengembang ke depan dan ke samping. Silakan pegang perut bagian samping teman-teman di sini, tarik napas. Kalau misalnya perutnya mengembang, kemudian pundaknya rileks dan dadanya tetap rileks, berarti teman-teman sudah mampu mengambil nafas dengan menggunakan diafragma. Dan ketika mengeluarkan nafas, perut bagian bawah akan mengempis. Seperti itu. Nah, coba kita praktik di sini. Silakan dipegang dulu perut bagian sampingnya, ditekan, kemudian tarik nafas. Usahakan dada dan pundak nggak naik ya. Kemudian dikeluarkan nafasnya perlahan, ditiup aja, ditiup seperti itu. Nah, pernapas, kalau misalnya teman-teman bisa menggunakan pernapasan ini secara optimal, teman-teman juga akan tidak mudah kehabisan napas ketika bernyanyi, dan suara yang dihasilkan ketika bernyanyi pun akan lebih optimal seperti itu. Oke, selanjutnya cek pemahaman. Silahkan dilihat, ada 5 soal di sini.
Silakan teman-teman jawab, boleh dijawab di kolom komentar ya kalau teman-teman tahu. Boleh juga dijawab di buku teman-teman masing-masing. Mungkin buat pembelajaran nantinya. Boleh nggak ngelihat slide sebelumnya? Boleh aja. Cuma saya sarankan untuk teman-teman jawab terlebih dahulu aja. Kalau sudah, baru nanti teman-teman pastikan jawabannya di slide-slide sebelumnya. Seperti itu. Silakan dikerjakan. Oke, cukup sekian materi bernyanyi secara unisono pada video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton hingga selesai. Salam seni budaya.